Inilah podcast IETS Insight. Halo IETSers, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di episode IETS Insight, di mana bersama saya Jadi Sultana ya, di mana podcast ini membahas tentang di mana kalian bisa mengenal anggota-anggota IETS ya, apa saja rekam jejaknya, apa saja aktivitasnya, hingga apa saja rahasia yang disembunyikan gitu, salah satunya gitu ya, benar nggak? Iya benar. Oke, di episode kali ini saya kedatangan salah satu rekan kerja saya ya selama di dunia TV Fanmade dan juga selama di dunia di IETS sih lebih tepatnya di dunia Fanmade juga. Ini salah satu rekan kerja saya. Ini dia Rafael Yudanto. Halo Rafael. Halo Jody. Wah, halo guys, how are you doing? Gimana kabarnya? Gimana? Aman. Semalam habis mandi masih wow. Oh, seger. Terima kasih Tik. Seger ya. Seger malam-malam. Oke. Nah, bagi yang kalian yang memang belum tahu ya, jadi Rafael Yudanto ini adalah salah satu anggota IETS, bisa dibilang anggota senior juga karena udah dari Desember ya. Iya benar, Desember 2019. 2019 dari awal-awal berdiri ini dulu, kalau nggak salah Rafael dulu deh ya, yang join baru gua kalau nggak salah. Nah, Iya. bener ya. Ya benar. Nah, Gue dari sebelum di IETS juga kami memang sudah kenal ya, karena kami dulu karena Iya. kami sekarang rekan kerja di Langkor. ya, Dulu lengkap. sempat satu TV juga ya, terus sempat TV9 bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Terus bisa lagi. Bisa lagi, cuma sebulan. Ya, sebulan lagi. Parah. Ya dulu Rafael direktur utamanya. Dulu gua apa ya, news programmingnya, direktur pemberitaannya dan programa dulu ya. Nah kemudian Rafael ke E-News, ke E-News lagi ya, ke E-News. Terus kemudian News terus main TV dalam jangka waktu singkat. Sama dulu pernah bikin NCT atau TV4 sebelum akhirnya di Megger. Sejak kapan ya? 2021 Oh, apa kalau nggak salah. TV4 tuh ini waktu kita baru main ke ETV nggak sih? Iya kan? Iya. Iya. Jadi ETV Ya. kan, ETV, MDTV, TV Buy. Iya nggak sih? Iya. ETV, TV, MDTV, E-News. TV kalau nggak salah. Ya gitu. Nah terus abis itu kan kita kan nganggur nih. Ya nganggur. Ngapain juga kita? Kan nganggur nih kita ya kan. Terus ya udahlah kita bikin lagi aja. Waktu itu gue bikin NKTV, Rafael bikin TV4. Ya kan? Ya. TV4. Beberapa bulan kemudian Megger jadi TV9. TV9. Terus Rafael pindah ke Langkor gitu. Ke Langkor, ke E-News. E-News terus pindah lagi ke TV9 sampai sekarang gitu ya. Terus TV9. Benar TV9. Nah, oke. Nah, jadi ini bisa dibilang udah senior lah ya di dunia TV Fairnet tuh. Udah sepuh juga, musuhnya juga banyak. Ya, menurut gue banyak banget gila. Garis Pagesnet apa kalau gue bikin host? Waduh, mampus gue. Asli. Dah. Iya, kalau dulu Rafael, kalau sekarang Ryan yang berhadapan Yoi. sama Akeba. Waduh. Rafael pawangnya, sekarang Ryan nih. Udah bisa dibilang Rafael ini senior gitu, udah lama, udah tua juga ya berarti sekarang. Nah, oke, kita mulai saja ke pertanyaan pertama ya. Nah, berarti kan ini gue nggak apa-apa nih ya, santai aja ya. Ya nggak apa, aman. Nah, kan lu kan udah di IETS ini kan berarti kan dari awal berdiri ya, dari Desember 2019. Ya, awal berdiri. Dan juga udah berkecimpung di dunia TV Fanmade ini sejak 2018 pertengahan ya kan. Dari dulu Ya. Shima TV kan dulu pertama. Ya, Sigma TV benar sekali. Ya, Shima TV. Sigma. Nah, Ya. Sigma padahal Shima. Shima. Nah,
Gimana sih Ya. perjalanan lu dari awal merintis TV Fanmade sampai sekarang bisa jadi, maksudnya orang yang udah berkarir lama, udah senior gitu itu, gimana sih perjalanannya? Perjalanannya itu udah dari sebenarnya mimpi gua udah dari TK. Waktu itu kan gua tiba-tiba jadi seneng TV. Dan Hmm. gambar lah gua itu di logo TV dari apa. Saat SD udah jarang lagi, tapi saya paling seneng nonton TV. Nah, Hmm. itu kemudian gimana jadinya kalau gue bikin TV-TV-an sendiri. Nah, barulah pada waktu itu gue dikasih tablet sama mendiang papa gue. Kalau nggak salah itu Galaxy Tab 3V ya. Terus waktu itu RAM-nya 1 GB 8 GB, nyesek banget internetnya itu. Tapi yang bisa gue bikin itu cuma siaran cuplikannya. Bikin cuplikan doang, siaran kagak. Ya gak salah kan waktu itu gue dulu. Oh, Nah, lalu. Nah, tapi dari perjalanan itu saya punya upgrade dari siaran dari tablet jadi HP ke HP. Agak cadel juga sih, agak kecepatan juga yang ngomong ya mama. nggak Tapi apa-apa. dari perjalanan saya sebagai TV fan projects dan anggota IYTS sejak 2019, apa perjalanan yang bisa saya dapat hingga sampai posisi saat ini itu adalah usaha, niat. Saya dari waktu lihat berita gini, saya niatin dulu, ini kasih foto atau enggak ya? Cari berita yang bagus lah, acara yang menarik lah, lain-lain. Walaupun ujung-ujungnya sekarang ya itu niat doang, dapetin kagak. Cuma Hmm. itu yang bisa saya. Oke, oke, oke. Berarti kan tadi kan sempat dibeliin tab ya kan sama Ya, mendiang pap. Nah, iya, itu berarti dikasih kan tablet. katanya kan cuma ini ya, cuma cuplikan-cuplikan. Berarti siaran dalang pelo di situ. Iya, dulu bikin siaran film, tapi gambarnya aja. Siaran yang videonya itu baru pas Buaya TV. Oh, oh iya 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 iya. Berarti cuma fotonya doang itu siaran. Foto doang, videonya kagak ada. Amin-amin cabang baik gua. Oh iya iya iya. Iya. Oh iya, berarti kalau video yang singkat tuh baru pas Boya TV ya. Ya, Buaya TV. Ingat ingat. Oke 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 oke. Oke, berarti kan oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kan lu udah ngelola banyak TV ya. Yang pertama kan Shima TV. Terus pindah ke Sima TV, Aegis TV, Buaya TV, TV9, Main TV, bla bla. TV, TV4, sekarang kembali lagi ke TV9 gitu ya. Nah, dari sekian banyak project mana sih yang paling berkesan, yang paling lu ingat sampai kapanpun buat lu, yang paling lu semangat ngerjainnya, lu segala macam itu tuh apa? Pas di mana? Sebenarnya kalau dari semuanya berkesan sih. Tapi kalau saya diskusi milih salah satu, Main TV. Karena Main TV kan saya BG-nya terpisah dari Elangkop. Bukan ada campur, nggak ada campur tangan dari main cop sama dari Elangkop sama sekali maksud gue. Ya. Jadi gue bisa bebas ngontak-ngatik jadwalnya kayak gimana, ngontak-ngatik siarannya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, kayak gitulah. Sampai-sampai Main TV ganti tampil berapa kali itu dalam setahun. Niku ITV terus tiba-tiba niku BBC terus sekarang apa lagi dang Berarti setahun bisa 3 kali 4 kali ya ganti ya nggak sih? 3 kali 4 kali gantinya asli ini bisa-bisa kena hujat sih gua mampus ini. Nanti ditegur kalau ada di Langkorp gitu ya. Kamu kasih Iya sering. nanti kalau gitu gua gak boleh jadi gua pas balik ke Alangkop pegang E-News TV kalau sekarang di TV9 gua harus ngehapus apa strategi saya di Main TV dulu biar sejalan sama strategi ini Alangkop yang gak ribet-ribet mulu Ya, konsisten nih, konsisten. sistem. Oke 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 oke. Nah, kan kalau kalau gue kan udah tahu jawabannya nih. Pertanyaan itu kan gue udah tahu jawabannya. Tapi kan mungkin yang Ya. pendengar belum pada tahu nih. Kok bisa Jody nggak apa mundur dari TV9 terus tiba-tiba kenapa Rafael yang maju itu kenapa? Tolong ceritain dong. Kalau saya boleh jujur belak-belakan itu sebenarnya Jody mau pamit sebenarnya mau pamit dari internet. Ya tapi Muncul nanti lagi. prosesnya. Muncul lagi di Main TV kurang aja. Jadi pada dasarnya Main TV kan ganti kepemilikan ini. Betul betul. Main TV Tukeran dulu TV. di gua sekarang di Jody. Apa ini TV kan kebalikannya. Oke, berarti kan dulu gue hampir pensiun kan, rehat lah, Ya, rehat gitu. pensiun. Karena lu kan aslinya mau magang. Ya, Ya. sampai kan nggak tahu ini Jody magang kan. Tahu-tahu balik lagi di Main TV kurang aja sumpah. Ya, terus waktu itu ditanya siapa yang memegang TV9, akhirnya Rafael lagi yang bersedia. Gitu. Ya kan. Terus Nah, sekarang Rafael di TV
Apa Nah, sekarang di TV9 itu, sebentar dulu ya. Sekarang di TV9 itu gue harus ubah jadwal yang nggak tahu ini bakal menaik apa enggak. Tapi gue coba sedikit otak-atik jadwal biar tetap ya. Tapi nggak ganti tampilan juga sih. Kalau programnya bebas gue otak-atik tapi nggak tampilannya. Bisa-bisa kena amok kan. Sekali lagi kayak yang udah bilang di pertanyaan kedua kalau nggak salah ya. Ya udah itu aja sih. bocoran berarti bocoran nih bocoran. Oke. Nah, ke pertanyaan selanjutnya ya. Berarti kan lu udah di TV Format berarti udah Ya, 7 tahun. Met Iya kan? 2018. Iya benar kayaknya. 2018 sampai 2020. 2018. Berarti udah 7 tahun. 7 tahun. Nah, menurut lu gimana sih perkembangan TV Format ini kalau dibandingin tahun ini kalau dibandingin sama 7 tahun yang lalu itu apa perkembangannya? Apa dan juga apa tantangannya? 7 tahun. Yang pasti 7 tahun yang lalu TV Film nggak sebesar ini deh sekarang. Paling adanya ATV, terus TVB. Dulu namanya mulai TV tapi nggak jadi ya, terus TVB. Gak tahu ini Fatur lihat ini bisa diamuk gua ya. Bisa amit-amit coba bayi. Tapi kembali ke pertanyaan itu, kalau dari 7 tahun yang lalu yang pas TV Velvet belum sebesar sekarang ini ya. Cuma ada TV, TVB, terus Sima TV, Ejus TV sekarang apa? Nah, waktu semakin banyak lagi TV Velvet 7 tahun kemudian ada Media TV, terus apa lagi ya? TV-nya Fitra apa kalau nggak salah TV apa itu? Gue lupa. Tapi yang pasti 7 tahun kemudian banyak banget TV Velvet yang ada. Tapi TV Velvet sekarang aslinya gak jelas semua sih. Ya gitu lah. Tantangan terbesarnya yaitu tuh konten asli. Konten aslinya itu kan pop videonya gue bikin sendiri atau ambil dari footage punya temen ya kayak Alif sekarang kan dia udah pegang news terus TV dan kawan-kawan. Nah kadang video gue dicolong sama ABK. Ini gak kasar dikit maaf ya. Gawat. Gawat ini jangan-jangan kan saya ngomong sekasar ini di YTS Insight. Waduh. Oke. Itu tantangannya itu ya. Berarti tantangannya kan dicolong aja takut dicolong. Ya dicolong. Tapi jangan kesiarannya. OBP, Station ID lain-lain semuanya dicolong sama anak-anak ABK. Kurang ajar. Bahkan sampai ada yang upload terus tambahin watermark lagi. Wow. Bapak tak take down sih. Iya, take aja take berhasil. Tapi kadang nggak berhasil juga. Dampaknya ke channel ini, gitu. Dikena channel kita sendiri kan kalau gagal. Ya. Oke. Nah, kan bukan cuma di dunia TV, di dunia IETS juga di dunia TV Fernet ya. Kan yang kita tahu Rafael itu sekarang di salah satu admin di Duper. Di dunia pertelevisi di Duper channelnya namanya Duper. nah, dulu adminnya nama Rafael itu admin R dan juga founder dari channel itu kan secara tidak langsung. Channel gua kan udah lebih dari channel Duper kan udah lebih dari 5.000 subscribers ya gua ingat. Ya, betul. Oke. Sekarang 7.000 sekarang. Udah 7.000. 7.000 ya? Ya. Oke. Apa latar belakang kan gue udah tahu juga di jawabannya sekali lagi nih. Cuma orang-orang belum tahu gimana sejarahnya. Apa latar belakang lu bikin Duper? Itu channel gak gua bikin sendiri dari awal, melainkan itu hasil kena take overnya Fato terus dikasih ke gua. Dan apapun pemirsa saya serius. Itu dulu channel punyanya inisial Dafar. Terus tiba-tiba di take over Fato, terus Fato ngasih ke gua. Jadi itu alasan kenapa The First Flying Network yang saya ingat channelnya itu sudah diambil sama gua dan mengalami perubahan nama dari Ferdinand Channels, Buaya Channels, terus Ferdinand Channels lagi, terus TV9 dunia pertelevisian dan sekarang dunia pertelevisian dan singkatannya sekarang Duper. Oke. Berarti itu ya sejarahnya ya. Itu kan berarti hasil colokan. Karena dia waktu itu ini ya tab komunitas di ini email sama password ya nggak sih? Waduh,
Partisipasi email password. Weh, email password dimasukin komunitas gimana ceritanya? Waduh. Kacau, kacau. Nah, berarti kan Tapi sekarang eh Dupar udah bentar ya. Sekarang oke. Dupar udah ada admin baru. Selain aku sama Jody itu ada Rif, Ryan, Rio Gerald apa kalau nggak salah. Ya benar. Kayaknya tiga itu deh. Yang gue ingat. Rif, Ryan sama Ali. Rio. Alif Rio sama dulu ada juga Hmm, ya. ya, Sayang betul. Saki udah keluar. Hmm, Sadness Sting. Iya. Zaki ini, Muzaki, Zaki apa sih namanya? Lupa. Sentral, Sentral. Mama Saki apa kalau nggak? Oh ya sentral. Nah, oke, 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 oke. Nah, berarti menurut lu gini nih, menurut lu gimana sih, gimana pengaruh media digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, X dan sebagainya berpengaruh terhadap TV konvensional yang saat ini sedang merajalela, makin banyak merajalela semenjak pindah ke TV digital, RCTI, MNC, GTV, Garuda TV, terus kemudian MD TV KW. Nah, itu kan salah satu contoh TV konvensional yang makin banyak semenjak migrasi TV digital ya kan. Nah, menurut lu apa dampak Iya benar. medsos terhadap TV konvensional? Yang pasti di peringkat TV, di peringkat rating TV. Soalnya semakin berkembangnya digital, kehadiran media sosial yang semakin luas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, kawan-kawan, peringkat TV itu juga punya dampak. Ya, TV konvensional ya juga dampaknya. Semuanya pada aktif di media sosialnya masing-masing. Upload kontennya juga di media masing. Jadi, pemesanan anak muda yang biasanya lebih hobi main medsos, itu lebih sering kebanyakan nonton di media sosial dibanding di TV. Nah, dampaknya ada di peringkat TV. Nah, itu ada contohnya di net. Bentar, saya cari dulu di sub pemancar. Jarang-jarang kan saya harus cari sumbernya dari sumber yang saya sudah lama tidak pernah ambil. Oke, Nah, oke. kalau nah di sini dari Mas Dedi Suwacar di artikel berjudul inikah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal Net TV. Ya sekarang Net TV udah jadi MD TV sih. Hmm. Tapi MD TV-nya nggak, ya tahu sendiri lah. Ya you know. Di Tahu ya, jadi tahu. ya menurut di sana masyarakat yang jadi penonton net. Nah, dan ini kan awalnya targetnya di kelas menengah atas. Hmm. Tapi target penonton mereka masyarakatnya itu banyak yang balik ke platform streaming OTT, Netflix, Viu, Sostar, sejenisnya. Nah, mereka lebih banyak akses informasi dan hiburan lewat gadget, bukan lewat layar kaca. Nah, dengan kata lain, target penonton net semakin kecil populasinya. Kalau sudah populasinya kecil, akhirnya kemampuan net sebagai tempat beriklan semakin melemah. Pengiklan pun jadi ragu untuk memasang iklan di net. Ya alhasil pendapatannya menurun, mau nggak mau harus ada perkembangan besar-besaran. Nah, itu net adalah dampak dari pengaruh media digital terhadap TV konvensional. Semua TV sebenarnya juga kena dampaknya, tapi untungnya kan mereka bisa tetap tahan karena mereka tetap gemborin acara-acara mereka di TV sambil promosi di media sosial. Biar nanti masyarakat nggak lihat kontennya di media sosial doang, tapi juga di kaca. Kayak di FBTV. Di FBTV kan ada ya, tayangan ini hanya bisa disiarkan di hak siar. Nah, hak siar. Tayangan hak siar ini hanya bisa ditayangkan di layar TV. Berarti tayangannya di TV, berarti ke TV penontonnya gitu. Jadi kurang lebih Duper kayak gitu ya. Mungkin semuanya udah tahu lah Duper kayak gimana. Itu. Ya, Jangan lupa subscribe ya. ya, tahu. Ya, jangan lupa subscribe, Pak. Nah, oke, selanjutnya kita kembali lagi nih ke TV Fanmade nih. Nah, Ya, sebagai anggota IETS sejak tahun 2019, ini tahun ke-6 kita jadi anggota di IETS ini. Menurut lu gimana sih peran IETS dalam mendukung perkembangan TV Fanmade, mungkin dari skillnya kah, relasinya kah, itu apa pengaruh IETS menurut lu? kalau saya sebagai anggota IYTS yang kerjaannya cuma nganggur, gue terus baca chat doang, nggak ngapa-ngapain. Sebagai saya melihat peran
komunitas dalam menunggu perkembangan YTS memang semakin penting. Katakan YTS baru saja mendapatkan kesempatan untuk kolaborasi dengan Fairmate Archive. Itu sebuah prestasi yang sangat dicapai, yang sangat dinantikan. Nah, terus YTS sempat membernya ada diundang sama Kaliandra, sama Mas Teddy juga dari suatu pemancar yang saya sebutin tadi. Itu sudah menjadi prestasi baru untuk YTS. Nah, sebenarnya ada juga peran komunitas lain, ada peran lain komunitas dalam mendukung perkembangan TV Fairmate, tapi yang saya ingat cuma dua. Kerjasama YTS dengan Fairmate Archive dan member-member YTS ada yang sampai diundang ke perbincangan dengan Mas Kaliandra dan juga Mas Teddy dari suara pemancar. Oke. Jadi pengaruhnya itu ya bertambah relasi juga gitu. Dan bertambah terkenal. Ya, benar. Ya, terkenal pilihan lain. Ya, betul. Kita komitmen nomor 1. Nah, oke. Nah, kita kembali lagi nih ke yang tadi yang gue bilang kan kalau dulu kan Ya, Rafael itu orang yang pasang badan terhadap Akeba. Ya. Rafael yang suka ngajak ribut mereka kan. Kalau sekarang kan Ryan kan sekarang lagi berhadapan sama nanti disensor. Nah kan dulu berhadapan sama Dafar. Ayah Jafar. Banget anjir. Sumpah. Ini tolong bisa disensor nggak sih? Aku mau ngomong sama Kalasa nanti Bisa. Apa? Oke, tolong sensor ya. Ya, emang bisa ya dulu gue sampai apa? Dulu nama gue dibawa-bawa kalau nggak salah sama dia. Terus Hafkar bisa Hafkar. Terus sempat ada yang bawa nama-nama gue todong itu. Ingat gue waktu di siaran E-News tuh Dafar gue. Stiker paling buta yang pernah saya buat semenjak 2014. Dan TV Fairmate paling brutal. Besok-besok April Fool's kayak gini boleh deh. Oke. Ini malah jadi puncak komedi, sumpah. Komedi. Dulu berhadapan sama Dafar, terus sama Grizzly kan dulu. Dulu berantem sama Apakah gue nggak siarin acaranya Grizzly malah sampai berantem? Iya, soalnya kan dulu TV apa logonya segede gaban ya kan, setengah layar. Segede gaban. TV tabung aja nggak lama, apalagi TV digital. Iya. Aduh ya. Cuma kan isinya cuma musik video dong kan siarannya. Ada ini logonya muter tulisan di TV. Damn. What the hell? Yo. Dulu berantem. Grizzly. Hai. Berantemnya sama Grizzly. Berantem lagi. Iya. Berantem sama Grizzly terus sama Dava siapa lagi habis ini ya? Ini sama yang aduh gue lupa lagi siapa namanya. Apa ya? Rafael yang satu lagi tuh Rafael Kuku. Iya nggak sih? Kayaknya iya deh. Dulu dibikin video. Dibikin video Rafael, mana ada hoax kayak gini? Rafael, mana ada hoax kayak ini? Jangan palsu, saya asli tau kan? Oh, kamu marah, menghina saya ya? Kamu menghina saya? Rasanu. Kontol emang sumpah dah. Ya, terus kalau nggak salah terakhir lu berhadapan sama Akeba itu ini Gung Dwi. Matane picek. Berarti udah kurang lebih ada 4 kasus nih. Dava, terus Grizzly, Ya. terus Rafael Kuku, satu lagi Gung Dwi. Itu Rafael yang pasang badan dulu, Rafael Yudanto. Pasang badan dulu. Tapi sekarang kayaknya udah enggak lagi ya. Paling dikit sih yang jadi musuh gua. Soalnya makin lama semenjak gua udah ngasrama, semenjak gua udah SMK, terakhir gua magang 6 bulan. Gua gak pernah ngikutin apa kasus yang terjadi sepanjang itu. Kayaknya sudah pada membaik deh, walaupun ya agak juga sih. Ya. Sekarang sih ada lagi sih ya kan. Ya. Ya. Nggak ada masalah ya selama dia nggak main-main sama TV gua. Kalau sampai dia nyomot desain gua sih ya selama nggak
plak ketip sama nggak amati tiru plak ketip sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dia tiru beneran terus amati tiru plak ketip sumpah pengen tak take down sumpah. Pengen tak Awalnya take down gitu. batinnya anjir. Oke, oke. Nah, berarti kita bahas masa depan nih, ya kan? Tadi kita udah bahas Akeba yang ada di masa lalu. Sekarang kita mau bahas masa depan. Nah, menurut lu Iya, masa depan nih. apakah TV fanmade ini akan bisa bertahan selama 5 sampai 10 tahun ke depan dan apa apa perbedaannya dengan TV fanmade saat ini? Pertama aku mau bahas dulu tentang keberlanjutan TV Fatbat. Jangankan 5 sampai 10 tahun. Hun, kita udah bikin TV Fatbat ini tuh lebih dari berapa tahun? Setahun 2 tahun aja pasti bakal lihat tuh. Kayak gue sekarang. Gue gak pernah bikin siaran kecuali pas hari penting-penting. Ini aja gue udah sibuk banget ya sekarang. Udah persiapan lebaran. Ada OKK, bikin syuting video, terus USP, kawan lain-lain. Semakin kesini TV Ayo gue juga semakin nggak keurus ya tahu sendiri kan ya kesibukan benar-benar ada. Jadi keberlanjutan TV Fatmate untuk 5 sampai 10 tahun ke depan tergantung niat, komitmen dan keinginan. Mau nggak bisa terus bertahan di Fantasi TV Fatmate nyaman ini selama 5 sampai 10 tahun. Kalau nggak bisa, hiatus dulu. Tenangin dulu, fokus ke kehidupan tuh. Kalau misalkan kehidupan sudah tenang, semua tugas-tugas yang sudah ringan, tuh dikasih libur, baru lalu bisa lanjutin bikin TV Fatmate lagi. Jadi ya bisa 5 sampai 10 tahun. Terus ada sedikit jeda-jeda. Ya, sudah setahun bikin TV Fatmate, jeda dulu. Tuh, lanjut lagi, terus terusnya. Kalau gue sih. Nah, yang kedua, soal perbedaan mendasar era awal TV Fatmate dengan sekarang. Karena mau audiens tentu sudah berubah. TV gua kan sekarang ya masih nyasar bekas menengah ya, menengah ke atas atau enggak menengah ke bawah. Wah, kontennya juga sudah mulai menyesuaikan dengan selera audiens. Walaupun konten gua masih ada sedikit yang menghibur ya, tapi nggak gua tayangin karena takut masalah copyright. Itu sekarang gue juga bikin konten yang ada hubungan hak cipta sama yang punya bisa kena take down hasil video gua. Lalu untuk desain memang ada peningkatan ya dari yang sebelumnya kayak masa animasinya kaku gitu, sekarang sudah beralih ke yang lebih mulus, lebih smooth. Bahkan katanya beberapa member IYTS atau orang ada yang sampai beralih ke After Effects ya. Oh nggak salah Rio deh. Rio paling ahli tiba-tiba dalam live motion luar biasa. Oke. Makin berkembang lah ya, karena kan dipikir-pikir juga kita nggak mungkin selamanya ada di dunia ini. Maksudnya nggak mungkin selamanya. Nggak mungkin selamanya. Ya, kita nggak mungkin selamanya bisa bertahan di TV Fatmate. Tergantung niatnya lagi, tergantung niat, komitmen, sama keinginan. Kembali lagi ke kesibukan kita, komitmen, niat segala macam gitu pokoknya ya. Nah, ya segala macam. Oke, lanjut. Nah, ada nggak sih lu project jangka panjang? Jangka pendek, jangka panjang. Misalkan lu mau di TV-nan mau bikin apa, terus kemudian lu mau misalkan mau bikin TV baru lagi kah, atau mungkin mau nikah dulu kah, atau gimana, itu jangka panjangnya gimana? Nikah? Anjir, ini jadi pikirannya nikah mulu. Iya, ada nggak jangka panjang, rencana jangka panjang buat di TV Fatmate ini? Oh, jangka panjang gue paling lebih banyak dibikin artikel ya. Sekarang gue masih pegang alangusaidia.blogspot.com. Jangka panjang gue itu lebih banyak bikin portal berita, ambil sumber dari lain-lain gitulah. Nah, kalau untuk TV Fatmate yang kayak TV 9 di luar TV portal, kalau seandainya gue ada niat, waduh ada remaining meeting time kan, ayo dipercepat. Kalau seandainya gue ada niat, gua pasti akan tambahin satu inovasi besar, yaitu bikin siaran full. Kalau gua niat itu aja. Kalau niat, kalau enggak ya enggak akan. Kalau niat, enggak akan kewujud. Satu inovasi besar buat gua, gak usah jauh-jauh ngomongin teknisnya. Siaran full, itu yang gua anggap. Karena setiap siaran gua itu pasti nggak opening full, nggak full siaran, opening closing tok. Ya, oke. Berarti pengen bikin siaran full length, misalkan setengah jam, sejam gitu ya. Ya, kembali tergantung niat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini remaining meeting time-nya Zoom agak telat sih.
Oke, oke, oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan lu dikasih mesin waktu, gede mesin waktunya nih. Mesin waktunya gede. Terus lu dibawa ketemu sama Rafael tahun 2018. Lu mau ngomong apa ke dia? Kalau saya disuruh lu ke mesin waktu kembali ke tahun di mana gue pertama kali bikin TV Fatman, gue akan langsung bilang ke diri gue masa tuh tuh stop bikin siap benar-benar menjelek-jelekan karena saya bikin siaran kan cukup gue aja yang pernah bikin siaran masalah. Tapi pas gue kembali ke mesin lalu seandainya ketemu diri gue bilang stop bikin siaran yang bawa-bawa nama Allah dengan kata-kata yang jelek. Itu aja. Jangan ngajak ribut pokoknya ya. Jangan ribut, jangan ngajak ribut, itu aja. Sudah masuk ke TV Fatman, jangan ngajak ribut. Oke, 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 oke. Oke, pertanyaan terakhir nih, Rafael. Kita semua kan udah senior di sini. Kembali lagi ke yang tadi gue bilang, kita nggak mungkin selamanya ada di industri ini kan. Kita pasti bakal nikah, malam pertama punya anak, kemudian nanti kita menua, kita punya karir dan sebagainya. Nah, mungkin dan juga salah satu rencana dari IRS ini adalah regenerasi anggota. Misalkan kita rekrut anggota yang umuran si Gatvan yang dulu waktu pertama masuk umurnya 8 tahun 9 tahun itu. Kayaknya paling muda deh. Ya, ini anak dari SD apa joinnya? Wow. Tapi sampai sekarang dia masih muda, dia umurnya 14. Ya, waduh. Dia yang paling muda sekarang. Berarti kan kita butuh regenerasi ya kan. Nah, ini dan juga podcast ini kan pasti akan terus diputar, akan terus tayang di YouTube sampai mungkin berpuluh-puluh tahun kayak ke depan. Apa pesan yang ingin lo sampaikan buat anggota? Yang pertama nih buat anggota IETS yang masih baru nih, yang si Sultan, si Haidar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk anggota baru. Suatu saat nanti anggota baru yang memang mau berintis di TV Fanmade dan juga kemudian mau ya membuat sama yang seperti kita pernah buat dulu gitu. Apa yang pengen lo sampaikan ke mereka? Oke, untuk anggota EYTS yang baru maupun yang sudah lama, jangan tiru kelakuan saya yang kerjaannya roasting yang gak jelas, ngoceng-ngoceng, ngomong kasar 24 jam, nganggur, gila deh. Kerjanya serius ya, tolong ya, jangan kayak saya. Cukup saya aja yang dimarahin kena roasting. Betul, betul. Jangan suka ini nyari ribut sama orang. Benar. Dan untuk komunitas Vivian yang udah lama maupun yang gabung, jangan patah semangat, jangan menyerah, itu aja. Teruslah pikirkan development kalian dengan ide yang original, desain buatan kalian sendiri, dan pasti template-nya yang wajar-wajar aja. Oke, yang wajar-wajar aja. Terus positif ya. Ya, terus positif. Positif. Ya intinya sekali lagi jangan nyari ribut kalau sudah masuk ke TV. Bisa mati kalau kayak gua. Tapi jarang ya, sekarang sih itu aja. Ini. Iya. Makin jarang berantem orang sama orang, sekarang seringnya ngekritik presiden. Ngeritik banget ya gua ya, tolong ya. Resah gue jadi ngeliat. Ya. Aduh, kacau. Oke. Sip Rafael, terima kasih banyak sudah. Sama-sama jadi. Maaf kemarin sempat ketiduran nih. Waduh, ketiduran banget. Semalam saya pernah diajak Jody untuk zooming tapi dia ketiduran. Kurang ajar. Pulang bukber itu capek makanya ketiduran. Oke. Ayo, habis sama ngapain? Ayo Jody. Waduh. Dia kemarin dating selama bulan puasa terus jadi zoomnya kagak semalam. Jadi ini bisa sempat sekarang nih orang ya. Yang penting sempat. Yang penting nge-zoom. Yang penting nge-zoom. Ya, Oke. Makasih banyak Rafael. Sukses terus sama. Sekolahnya, karirnya, cintanya juga. Lagi gue lulus tanggal 5 Mei. Habis itu gue lanjut kuliah di Universitas Macung. Doain semoga bisa lulus. Amin. Di universitas apa tadi? Macung. Oh, jurusan? DKV tetap. DKV, wah itu DKV kuliah tuh udah next level sih, udah ya next level ini. Nah, gue nggak kuat. Ini siap-siap ini. TV Fanmade gue udah makin nggak terus lagi semenjak kuliah ya.
Ya aduh, semangat aja pokoknya. Oke, Rafael Ya terima kasih semangat aja. Sama-sama. banyak. Oke, IETS sebelum kalian berada. Mungkin segitu saja episode IETS Insight kali ini bersama Rafael Septian Yudanto. Saya jadi Sultan, terima kasih dan sampai jumpa. Wih, Bye guys. mantap. Wih.